Oke, yuk Selamat kita pagi mulai ya. ya. Kita nerusin yang kemarin. Ya, pagi-pagi semua lanjut ya. Iya. Dalam poin 3. Tidak ada gunanya saya terlalu tua atau terlalu muda. Dalih usia adalah penyakit kegagalan di mana seseorang merasa terlalu tua atau terlalu muda. Anda sudah mendengar ratusan orang dari segala usia yang mengatakan kinerja mereka serba tanggung. Karena kini saya terlalu tua untuk atau terlalu muda untuk memulainya. Saya tidak mampu mewujudkan keinginan atau kemampuan saya karena kendala usia. Fakta ini sungguh mengejutkan karena hanya segelintir orang yang merasa pantas melakukan sesuatu sesuai dengan usianya. Dalih ini sangat merugikan karena menutup peluang ribuan orang. Mereka merasa usialah yang menjadi kendala, sehingga mereka pun tak mau mencoba hal baru. Perkataan saya terlalu tua adalah bentuk dalih usia yang paling umum. Penyakit ini menyebar melalui cara-cara yang samar. Kisah sinetron di televisi menayangkan seorang eksekutif puncak yang kehilangan jabatannya karena perusahaannya melakukan merger. Ia tidak bisa menemukan pekerjaan lain karena faktor usia. Pria tua itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan pekerjaan, tapi dirinya tidak bisa. Akhirnya, setelah sempat merencanakan bunuh diri, orang itu memutuskan untuk menikmati masa tua dan masa pensiunnya. Topik mengapa Anda tersingkir di usia 40 tahun banyak ditayangkan dan dimuat dalam sinetron serta artikel majalah. Topik itu populer bukan karena menampilkan fakta sesungguhnya, melainkan karena itu dikonsumsi orang-orang yang cemas mencari dalih. Cara menangani dalih usia. Penyakit dalih usia bisa disembuhkan. Beberapa tahun silam ketika menjadi pembicara dalam suatu program pelatihan penjualan, saya menemukan serum yang sanggup menyembuhkan penyakit ini sekaligus memvaksinasi Anda agar tidak terjangkit. Ada seorang peserta pria bernama Cecil yang berusia 40 tahun dan berupaya bekerja sebagai tenaga penjualan sebuah perusahaan manufaktur. Namun, Cecil merasa dirinya sudah terlalu tua. Bagaimanapun juga, saya harus mulai dari awal lagi. Dan saya terlalu tua untuk itu. Usia saya sudah 40 tahun, jelas Cecil. Saya berbincang dengan Cecil beberapa kali tentang masalah usianya itu. Saya menggunakan petuah kuno saya. Anda hanya merasa tua karena Anda merasakannya. Namun petuah ini tidak manjur karena banyak orang menjawab, saya memang merasa sudah tua. Akhirnya saya menemukan metode yang mujarab. Suatu hari setelah sesi pelatihan, saya mencobanya kepada Cecil. Saya berkata, Cecil, kapan dimulainya usia produktif seseorang? Ia berpikir selama beberapa detik lalu menjawab, oh saya rasa ketika ia berusia 20 tahun. Baiklah, kata saya. Lalu kapan usia produktif seseorang akan berakhir? Cecil menjawab, nah, saya rasa ia masih produktif ketika berusia 70 tahun atau lebih. Saya berkata, kalau begitu banyak orang masih produktif setelah mencapai usia 70 tahun. Saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa usia produktif kita merentang dari usia 20 hingga 70 tahun. Artinya, masih ada 50 tahun atau setengah abad yang tersisa, Cecil, ujar saya. Anda berusia 40 tahun. Berapa tahun produktif yang sudah Anda lalui? 20 tahun, jawab Cecil. Dan berapa tahun produktif lagi yang tersisa bagi Anda? 30 tahun, jawabnya. Dengan kata lain, Cecil, Anda belum mencapai setengah usia produktif. Anda baru menjalani 40% dari tahun produktif Anda. Saya menatap Cecil dan menyadari dirinya sudah memahami penjelasan saya. Cecil sembuh dari dalih usia. Masih ada 30 tahun yang bisa diisinya dengan banyak peluang. Pola pikirnya berubah dari saya sudah tua menjadi saya masih muda. Ini Cecil menyadari faktor usia bukanlah hal yang penting. Usia bisa menjadi berkat atau penghalang. Semuanya ditentukan oleh sikap Anda. Jika Anda sembuh dari penyakit dalih usia, Anda akan melihat banyak peluang yang sebelumnya Anda pikir tertutup rapat. Seorang kerabat saya menyita waktunya selama bertahun-tahun dan mengerjakan banyak hal berbeda. Menjual barang, menjalankan bisnis, bekerja di bank,
tapi ia tidak pernah menemukan keinginan yang amat didambakannya. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia ingin mengabdikan diri menjadi pendeta. Namun saat ia mempertimbangkan hal itu, ia merasa dirinya terlalu tua. Usianya 45 tahun, tabungannya sedikit, dan ketiga anaknya masih kecil. Untungnya, kerabat saya itu bertekad bulat dan berjanji kepada dirinya sendiri. Kendati usia saya sudah 45 tahun, saya harus menjadi pendeta. Dengan semangat membara, ia mendaftarkan diri pada program pelatihan pendeta di Wisconsin. 5 tahun kemudian, ia ditabiskan menjadi pendeta dan melayani jemaat yang besar di Illinois. Terlalu tua untuk meraih profesi yang didambakannya? Tentu tidak. Masih ada 20 tahun produktif yang terbentang di hadapannya. Saya berbicara dengan kerabat saya ini dan ia pun berkata, andai saya tidak membuat keputusan besar ketika berusia 45 tahun, saya akan menghabiskan sisa hidup saya sebagai orang tua yang merana. Kini saya merasa seperti pemuda berusia 20 tahun, dan ia pun tampak awet muda. Tatkala Anda sukses melawan dalih usia, Anda akan merengkuh optimisme hidup dan semangat muda. Ketika Anda mengalahkan ketakutan, makin sukses. Kisah seorang teman kuliah saya ini mampu memberikan pandangan menarik tentang cara mengalahkan dalih usia. Bill lulus dari Harvard pada 1920-an. Setelah berkecimpung dalam bisnis pialang, saham, dan hasil pas-pasan selama 24 tahun, ia ingin menjadi profesor di perguruan tinggi. Teman-teman Bill mengingatkannya bahwa ia akan kewalahan menjalani program pendidikan. Namun Bill tetap bertekad bulat untuk meraih cita-citanya. Ia lalu mendaftarkan diri pada usia 51 tahun di University of Illinois. Ia memperoleh gelarnya pada usia 55 tahun. Kini, Bill menjabat ketua jurusan ilmu ekonomi di suatu perguruan tinggi. Ia sangat bahagia. Ia tersenyum ketika berujar, saya mendapatkan kembali sepertiga dari semua tahun yang saya sia-siakan. Usia lanjut adalah penyakit kegagalan. Anda harus mengalahkannya sehingga bisa terus maju tanpa menghiraukan faktor usia. Kapan seseorang dikatakan terlalu muda? Dalih usia yang mengatakan saya terlalu muda sungguh merusak diri kita. Sekitar setahun silam, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Jerry menemui saya karena punya masalah. Jerry adalah pria baik. Ia pernah menjadi penerjun payung, lalu meneruskan kuliah. Sambil kuliah, Jerry menafkahi istri dan putranya dengan menjadi tenaga penjualan sebuah perusahaan transportasi. Ia melakukan tugasnya dengan baik, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai tenaga penjualan. Namun kini Jerry merasa khawatir. Dr. Schwartz, saya punya masalah. Perusahaan saya menawarkan jabatan manajer penjualan kepada saya. Artinya, saya akan mengepalai 8 tenaga penjualan, terangnya. Selamat, itu berita yang luar biasa, kata saya. Kenapa Anda terlihat khawatir? 8 tenaga penjualan tersebut berusia 7 hingga 21 tahun lebih tua dari saya. Apa yang Anda sarankan bagi saya? Sanggupkah saya menangani hal ini? Tanya Jerry. Jerry, manajer umum pasti sudah mempertimbangkan Anda cukup matang. Jika tidak, ia tak akan menawari Anda jabatan itu. Ingatlah, 3 hal penting yang segalanya akan berjalan lancar. Pertama, jangan takut terhadap usia Anda. Seorang bocah petani akan dianggap sebagai petani dewasa ketika dirinya sanggup mengerjakan pekerjaan petani dewasa. Usia bocah itu bukanlah penghalang, dan ini pun berlaku bagi Anda. Ketika Anda terbukti mampu menjalankan tugas sebagai manajer penjualan, berarti Anda sudah cukup matang. Kedua, tetaplah rendah hati. Hargailah semua tenaga penjualan. Mintalah pendapat mereka. Anda harus menampilkan diri Anda sebagai pemimpin tim, bukan diktator. Lakukan hal itu, dan mereka akan bekerja sama dengan Anda, bukan melawan Anda. Ketiga, Anda harus membiasakan diri memimpin orang yang lebih tua. Banyak pemimpin menyadari mereka lebih muda daripada bawahannya. Jadi, biasakan diri Anda mengepalai orang yang lebih tua. Ini akan sangat membantu Anda di tahun-tahun berikutnya, bahkan ketika ada peluang lebih besar sekalipun. Dan ingatlah Jerry, usia Anda bukanlah penghalang, kecuali Anda sendiri yang menjadikannya penghalang. Kini Jerry sudah sukses. Ia mencintai bisnis transportasi dan sedang berencana mendirikan perusahaan sendiri dalam beberapa tahun mendatang.
Usia muda menjadi hambatan hanya ketika kita berpikir demikian. Anda sering mendengar bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti menjual surat berharga dan asuransi mensyaratkan kematangan fisik. Kepercayaan investor. Itu syarat yang tidak masuk akal. Syarat terpenting adalah seberapa baik pengetahuan Anda terhadap pekerjaan yang Anda jalankan. Jika Anda mengenal pekerjaan Anda dan memahami orang lain, Anda sudah cukup matang untuk menjalankannya. Usia tidak terkait langsung dengan kemampuan, kecuali Anda meyakinkan diri sendiri bahwa pertambahan usia Anda akan menyebabkan Anda makin matang. Banyak pemuda atau pemudi merasa karir mereka terhambat gara-gara faktor usia. Kerap kali orang lain yang merasa tidak aman dan takut kehilangan jabatannya akan berusaha menjegal karir Anda dengan berdalih usia. Anda cukup matang atau alasan lainnya. Namun, orang yang sungguh-sungguh piawai tidak akan berbuat demikian. Mereka akan memberi Anda tanggung jawab karena merasa Anda mampu menanganinya dengan baik. Kendati masih muda, keunggulan diri Anda akan tampak tatkala Anda menampilkan kemampuan dan sikap positif. Secara ringkas, cara menghilangkan dari usia adalah: 1. Anda harus memandang usia Anda saat ini dengan positif. Pikirkan bahwa Anda masih muda, bukannya sudah tua. Tetaplah masa depan untuk merengkuh antusiasme dan semangat muda. 2. Anda harus menghitung sisa waktu produktif Anda. Ingatlah, seseorang yang berusia 30 tahun masih memiliki 80% waktu produktifnya. Orang yang berusia 50 tahun masih memiliki 40% waktu produktif. Hidup ini senantiasa lebih lama daripada taksiran orang lain. 3. Anda harus menginvestasikan masa depan dengan mewujudkan keinginan Anda. Anda akan sungguh terlambat jika Anda berpikir negatif dan merasa sudah terlambat. Jangan berpikir, saya seharusnya memulainya bertahun-tahun silam. Itu adalah pemikiran orang gagal. Berpikirlah, saya akan memulainya saat ini. Tahun-tahun yang cemerlang terbentang di hadapan saya. Itulah pola pikir orang sukses. Sampai sini ya. Terusin sampai bawah. 4. Tapi kasus saya berbeda. Saya adalah pembawa sial. Baru-baru ini saya mendengar seorang ahli bidang perhubungan darat berdiskusi tentang masalah keselamatan di jalan raya. Ia menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 orang meninggal setiap tahun karena kecelakaan. Hal terpenting yang diucapkan ahli tersebut adalah kecelakaan dalam arti sesungguhnya itu tidak ada. Yang disebut sebagai kecelakaan itu adalah akibat keteledoran manusia, gangguan mesin, atau gabungan dari keduanya. Perkataan ahli itu sejalan dengan perkataan para pemikir bijak selama berabad-abad mengatakan, ada penyebab dari segalanya yang terjadi. Tidak ada hal yang terjadi tanpa sebab. Tidak ada kebetulan pada cuaca hari ini. Itu adalah beberapa sebab. Kehidupan kita pun bukan pengecualian. Kerap kali Anda mendengar seseorang menyalahkan nasib sial saat tertimpa masalah. Dan acap kali pula Anda mendengar seseorang menyebut kesuksesan orang lain sebagai nasib mujur. Saya akan menggambarkan bagaimana kita menjadi korban dalih keberuntungan. Baru-baru ini saya bersantap siang bersama 3 eksekutif muda. Pembicaraan hari itu adalah George C. yang kemarin baru dipromosikan dari kelompok mereka untuk menempati jabatan yang lebih. Oke, terima kasih. Ya, pagi ini kita baca tentang dalih usia, ya. Oke, mungkin dari Bu Joisa, Lia, dan Mbak Popi. Ada yang ingin di-sharingkan dari apa yang tadi dibaca? Ya, dari saya Perona. Ya, silakan Bu. Iya, jadi kalau saya sih bacaan pagi ini luar biasa juga ya, artinya tentang usia. Memang betul apa yang dikatakan dalam buku ini, kebanyakan itu memang realita terjadi. Kadang orang merasa usia adalah hambatan utama.
Jadi karena sudah tua, kita tidak bisa berbuat banyak lagi, atau karena saya sudah tua, saya tidak bisa maksudnya saya tidak produktif lagi, gitu. Akhirnya hal-hal itu yang membuat menghambat dia untuk dia bisa melakukan sesuatu. Contoh seperti saya sendiri. Saya kan dulu itu kan kepingin ya jadi pegawai negeri dulu seperti itu. Terus saya ikut tes pernah untuk formasi di pemerintahan, tapi kemudian saya tidak lolos ya. Saya tidak lolos. Itu memang dari dulu sih tidak berkeinginan untuk menjadi seorang PNS gitu. Nah, karena cita-cita saya dulu beda ya. Tapi karena dengan teman-teman, melihat teman-teman begitu senangnya dan pandangan masyarakat pada umumnya bahwa pegawai negeri adalah segalanya, itu membuat saya juga ikut tes. Ya, sesuatu yang kemudian kita lakukan juga dengan setengah-setengah, itu hasilnya juga setengah-setengah begitu. Jadi tidak ada hasil. Saya tes, ternyata saya tidak membus. Begitu 5 tahun kemudian, saya bekerja pada satu media di pers, lalu media tabloid ya. Terus saya dikirim ke Papua, jadi seluruh Papua saya merambah marketnya gitu. Saya sendiri dikirim dengan satu teman, tapi teman dia ke selatan, saya ke utara. Jadi saya sapu bersih seluruh Papua, mulai dari Kaimana sampai ke Jayapura, bahkan sampai ke perbatasan PNJ. Di situ saya melihat bahwa untuk melakukan sesuatu yang kadang-kala bagi kita itu sebuah tantangan gitu. Padahal waktu mau berangkat saya dilarang, sudah kamu usia seperti ini, kirim aja yang anak-anak muda, kenapa harus usi gitu, kenapa harus Jo yang harus dikirim, kirim aja yang muda-muda yang energik gitu. Di usia-usia seperti itu ya, kita dianggap bahwa kita baiknya duduk aja di kantor gitu, jadi staff. Ternyata saya justru kita menang di lapangan marketnya gitu, dan kita luas pemasarannya. Itu jadi akhirnya itu memotivasi saya bahwa usia sebetulnya bukan halangan gitu. Ketika kita mau kerja pasti kita sukses saja gitu. Jadi seperti itu Pak Ronald. Wow, terima kasih sharingnya Bu Jo, keren. Iya, baik. Mbak Popi dari Lia mungkin. Ya, kalau saya juga gitu ya. Kita akan merasa tua tuh ya kalau kita mikirin usia terus ya, mikirin angka itu ya. Iya, Dan betul. padahal bener ya ungkapan tuh ya, usia tuh hanyalah sebuah angka. Itu bener loh. Iya, betul. Dulu betul. saya waktu usia 20-an gitu ya, merasa berpikir ya kayak apa ya besok kalau usia 40 tahunan tuh rasanya kok masih jauh, rasanya kok pasti aku sudah tua gitu ya rasanya ya. Tapi ya Iya. ternyata setelah kita menjalani masuk, ya benar loh. Ya ternyata sama rasanya kita tuh ya masih seperti diri kita yang dulu ya. Maksudnya enggak terus saat kita usia 40 tuh aduh jadi renta gitu kan enggak ya. Jadi mestinya enggak bolehlah kita membatasi diri ya, menganggap kita tuh tua. Nyatanya di komunitas kita aja saya cukup salut nih sama salah satu rekan senior kita ya, Pak Yanto itu ya. Saya juga salut itu, beliau yang sudah senior gitu masih semangat ya. Dan salah satu kenalan dari Pak Ronald juga ada nih, tante-tante nih, usianya 70 loh. Tante-tante dari Semarang itu 70. Tapi dia masih energik, masih bekerja kelilingan, produktif lah, masih bekerja gitu. Sementara orang-orang mungkin yang usia 70 lainnya udah merasa tua, merasa ya gitu ya. Oh dia menampilkan performa yang bagus. Jadi cukup menginspirasi saya bahwa di usia segitu pun dia produktif, masih tampil energik dan
seger gitu luar biasa. Ya, ya, Betul ya. ya, mungkin yang lain. Ya Mbak Popi yuk, sharing yuk. Mbak Popi. Kalau oke, eh kalau aku ya memang benar ya, aku setuju sih sama Cecil. Itu kalau usia itu kayaknya itu membatasi kita untuk bergerak ya, ruang gerak kita. Cuma memang dalam satu perusahaan kan tidak tidak membuka kemungkinan, bukan menutup tidak membuka kemungkinan untuk menerima orang-orang yang usia udah terlalu. Sekarang kan batasan untuk perusahaan paling paling banter 30-an gitu kan untuk masuk, walaupun kita pengalamannya banyak sekalipun perusahaan juga tetap mikir. Cuma di situ kita jangan sampai gimana ya, wah kita udah tua nih nggak bisa diterima di mana-mana. Jangan sampai karena angka itu kita jadi stuck, nggak bisa maju, ya kan? Jadi gimana ya, usia itu kan kalau menurut saya itu cuma di KTP. Kalau kita punya perawakan energi, kita bisa maju, kenapa kita nggak coba terus gitu loh. Kita harus berangkat, kita mindset kita harus, kita masih masih muda, nggak peduli usia kita berapa, tapi kita masih muda. Mama saya usia 82 Yes. tahun, dia juga lebih energik dari saya, gitu loh. Lebih lebih semangat tiap pagi tuh dia punya kegiatan, nggak bisa diem. Saya juga mikir, gila, mama saya aja usia 82 tahun, tapi nggak bisa diem. Kenapa saya nggak bisa apa-apa? Harus bisa, harus punya semangat kayak mama saya gitu lah. Yang bikin umur kita panjang, yang bikin umur kita muda terus, yaitu kemauan kita untuk terus berkarya, 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 pelayanan terus. Itu sih menurut saya. Betul. Oke, thank you Mbak Popi. Ini kalau kita prospek orang ya, ini salah satu alasan yang akan sering diutarakan ya. Bahkan kadang kita sendiri ya, misalnya kayak kita nih, kemana? Ke anak-anak ya, mungkin ke anak-anak kita, beberapa ada yang anaknya mungkin sudah usia kuliah atau sudah usia SMA. Mungkin ada yang masih berpikir bahwa anakku masih kecil, nggak usah lah, ya. Masih terlalu muda, masih terlalu dini. Nah, itu yang mungkin juga keliru ya. Sebetulnya kalau mereka yang mungkin hari ini SMA, mereka start mulai belajar bisnis. Istilahnya gini, memang ini melawan arus ya. Arusnya yang umum beredar ada di orang-orang di masyarakat adalah ya SMA dinikmati, indahnya masa-masa SMA gitu kan. Nanti kuliah dinikmatin ya kan, indah-indahnya masa kuliah gitu kan. Padahal kalau sama saya ya dulu sekolah, SMA, kuliah, yang dimaksud indah-indahnya itu yang mana sih? Apakah yang ubyang-ubyung gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman, apa nongkrong di kafe? Padahal nongkrong di kafe juga nggak ada pembicaraan yang berarti gitu loh, apalagi zaman sekarang ya kalau tak lihat. Ya kayaknya kumpul sama teman-temannya, tapi sebetulnya masing-masing udah sibuk dengan gadgetnya gitu kan ya. Jadi duduk sih satu meja gitu ya, mungkin berempat, berenam, berdelapan, tetapi masing-masing nunduk untuk pakai gadgetnya masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang sibuk scroll-scroll, yang penting foto dulu, cepret gitu kan, foto, posting. Dan habis itu dilihat tuh, ini yang nge-like udah berapa ya, yang nge-like udah berapa ya, yang komen udah berapa ya. Cuman begitu doang gitu kan. Oke, terus memberi nilai tambah apa? Memberikan nilai tambah apa sih kegiatan seperti itu? Kan nggak ada. Akhirnya kalau itu kita biarkan terus, lama-lama tanpa sadar ya, kita itu terbawa pada pola pikir yang mencari mencari apa ya namanya, pujian dan pengakuan untuk diri sendiri gitu kan. Tadi begitu posting jebret langsung udah gatel gitu kan, udah 15 menit, 30 menit, bahkan mungkin 1 jam udah gatel gitu. Dilihat yang nge-like udah berapa ya, yang komen udah berapa ya. Waduh, kenapa nggak ada yang nge-like?
Kenapa nggak ada yang komen? Cuman gitu-gitu aja gitu loh. Betul, Ya betul, kan? betul. Makanya kemarin saya ngomong ke anak saya nomor 1 kan, dia SMA. Saya bilang, eh Iya, saya bilang, targetmu ketika kamu lulus kuliah itu kamu harus mandiri. Berarti masa kuliahmu nanti itu adalah masa persiapan untuk kamu mandiri. Dan saat ini ketika kamu SMA, kamu mulai mempersiapkan diri untuk masa kuliah. Ada dua kemungkinan ya kan saya bilang. Ada dua pilihan, sorry, ada dua pilihan. Yang pertama adalah main dulu baru bayar kemudian. Atau pilihan kedua, bayar dulu baru main kemudian. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau kamu hari ini memilih untuk bayar dulu, baru main kemudian, hari ini mungkin kamu menjadi berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain tadi ya, pilihannya nongkrong di kafe, pilihannya juga jalan-jalan, main-main sama teman-teman yang nggak jelas. Hari ini mungkin kamu mulai belajar ya, baca buku, mulai belajar bisnis, mulai belajar pengetahuan-pengetahuan yang mulai latihan presentasi, mulai belajar untuk bicara di depan umum gitu kan, mulai belajar berani ngomong. Itu mungkin berbeda ya, tapi kalau ini kamu lakukan terus, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu akan menuai hasilnya. Kalau hari ini kamu start di usia 16, di usiamu yang nanti 26 tahun, kamu sudah menjadi berbeda, ya kan? Eh, ada sih mungkin temanmu yang di usia itu sudah punya mobil, tapi ingat, itu mobil dia nggak beli sendiri. Itu mobil dibeliin sama orang tuanya. Ya kan? Di usia 26 tahun, ada sih mungkin teman kamu yang punya baju bagus, yang punya tas bagus, yang punya sepatu bagus. Tapi ingat, itu dia nggak beli sendiri, itu dibeliin sama orang tuanya. Ya kan? Mungkin ada temanmu yang sudah jalan-jalan ke luar negeri, tapi itu pun juga dibiayain oleh orang tuanya. Ya kan? Nah, kalau nanti di usiamu yang 26 tahun, kamu sudah bisa keluar negeri bayar sendiri, sudah bisa punya mobil beli sendiri, sudah bisa punya baju bagus, tas bagus, sepatu bagus, beli sendiri, di situ kamu luar biasa. Sehingga ketika rata-rata temenmu lulus dari kuliah, bingung mau ngelamar kerja di mana, kamu sudah nggak usah bingung ngelamar kerja. Ngapain? Ya kan? Lebih baik kamu bingungnya udah gini, aku enaknya mau jalan-jalan kemana ya? Ya kan? Aku enaknya mau investasi apa ya? Ya kan? Karena kalau mau iya, investasi, kalau nggak punya duit kan nggak bisa. Mau investasi itu kan harus punya duit syaratnya. betul. Gitu ya. Begitu juga yang ibu mungkin ingat ya, ada downline ibu yang juga selalu mengutarakan alasan, tapi aku tuh sudah terlalu tua, Jo. Aku kalau start sekarang di usiaku yang sudah berapa? 60, aku kayaknya udah terlambat, udah terlalu tua. Itu dulu ketika aku umur 20-an. Betul ya, Bu Jo ya? Jangan bilang lagi. Ada ya yang bilang seperti itu kan? Iya, ada. Padahal Betul. dulu ketika umur 20 juga selalu ngomongnya apa? Oh, ini bisnis untuk mereka yang senior. Kalau saya masih 20, saya harusnya cari pengalaman dulu. Saya jadi karyawan dulu. Iya, Jadi yang benar betul, yang Pak mana? Ron. Kalau Yang saya, 20 bilang itu nanti. Yang umur 60 bilang itu dulu. itulah. Betul, Pak Ronald. Apa yang Pak Ronald bilang betul. Ya, Yang tua beralasan usia tua, yang muda. Contoh dia muda itu anak saya di rumah ini, yang dia kuliah di ekonomi. Nah. Saya ya. ajak ya. Dia mama Aku masih aja yang kuliah. jalanin itu bisnis begitu. Saya nggak bisa. Saya belum bisa yang kayak gitu. Yes, seperti buku tadi ngomong. Iya, Alasan usia itu adalah mindset. Karena berarti pola pikirnya masih salah. Intinya itu, pola pikirnya yang salah. Itunya yang harus dirubah. Karena alasan itu hanya ada di dalam dirinya. iya, Itunya yang harus dirubah. iya, betul. Seharusnya dia ngomong bahwa ini adalah saat yang terbaik untuk saya memulai. Itu yang benar.
Hari ini saya baru ketemu HDI gitu ya kan. Ada juga orang yang selalu ngomong gini kan. Kenapa ya baru ketemu HDI-nya sekarang ya? Kenapa nggak dulu 40 tahun yang lalu? Kenapa nggak dulu 30 tahun yang lalu? Kenapa nggak dulu 20 Iya. tahun yang lalu gitu kan? Padahal mungkin 20 tahun yang lalu juga dia akan ngomong hal yang sama. Ya. Jadi, berapapun usia kita hari ini, kalau kita hari ini baru pertama kali ketemu HDI, ini adalah waktu yang terbaik. Ini waktu yang terbaik untuk saya start. Betul ya, Bu Jo ya? Bu Jo, kalau boleh tahu nih, kepalanya berapa, Bu? 5 atau 6? Saya kepala 5, saya Kepala 50 5. Nah, sekarang. yes, this is the best age untuk Ibu start. Tetap aja ini usia yang terbaik untuk Ibu memulainya. Ya, Iya, daripada tidak iya. pernah sama sekali. Iya, betul. Betul. Lebih baik mencoba walaupun nanti ke Minimal depannya minimal kasus gini loh, Bu. Kita berpikirnya bisa. gini. Bisnis Iya. itu pola pikirnya beda dengan pola pikir karyawan dan pola pikir pedagang. Ya. Bisnis Iya. itu dia fokus pada membangun aset. Dia fokus pada membangun jaringan. Dia fokus pada membangun sistem. Dan itu Iya. semua takes time. Itu semua takes Iya. time. Let's say katakan Ibu baru mulai bisa menikmati hasilnya 5 tahun lagi. Atau mungkin 10 tahun lagi. Ya toh, sampai ke satu standar, satu target yang kita inginkan, yang Ibu inginkan. Let's say katakan 2 tahun atau 5 tahun deh. Kalau hari ini Ibu start tadi di berapa? 50 berapa, Bu? Halo? 50. 50 ya. Maka di usia 55, Ibu sudah Iya, saya mulai 50. menikmati. Betul nggak? Di usia 55, Ibu sudah menikmati. Dan kalau misalnya aja ya, Amin. misalnya aja Tuhan kasih Ibu umur sampai 80 atau 85. Maka Ibu punya waktu sekitar Haleluya 20 tahun Tuhan. lebih. 20 tahun lebih untuk menikmati, Amin. ya bahkan 30 tahun kan. 30 Amin tahun untuk Tuhan. Ibu menikmati. Tapi Amin. semakin Ibu tunda, justru semakin nggak cepet-cepet sampai, nggak cepet-cepet bisa menikmati. Iya, betul. Betul, Pak Oke, Ron. nggak kerasa Iya. ya, udah sampai 7.34. Mbak Popi, bisa ini, kita doa ya Mbak Popi. Ayo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Engkau telah memberikan pagi yang cerah buat kami. Hari baru yang Kau sediakan buat kami. Kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, kami lihat, kami dengar, kami keluarkan melalui kata-kata, semuanya akan menjadi berkat dan semuanya akan membawa kemenangan dan kebaikan untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang sudah kami baca hari ini juga akan menjadi buah yang manis untuk kehidupan kami, akan memberikan kehidupan kami menjadi lebih maju lagi, lebih berpikir untuk jangka panjang yang lebih baik lagi. Tuhan, kami percaya Engkau menuntun setiap langkah kaki kami kemanapun kami melangkah, dan semuanya itu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami, buat kehidupan kami, buat masa depan kami. Dan Kau juga berkati HDI, bisnis HDI, suplemen HDI yang kami jalani saat ini agar boleh berkembang, boleh bermanfaat bagi banyak orang, dan bermanfaat bagi kami masing-masing Tuhan. Kami percaya padamu ya Tuhan, rencana kami bukanlah apa-apa tanpa campur tangan-Mu. Kami memberikan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, penyerahan kehidupan kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih. Yuk kita foto. Kita foto dulu. 1, 2, lihat kamera. Cekrik. Nah, gitu.
Ini untuk pengumuman hari ini nanti ada Bu Tuti, itu dia ngajar produk knowledge-nya Biskin. Cuman yang semoga di hybrid ya, di hybrid jadi yang di luar kota seperti Bu Joisa, Mbak Popi juga bisa ikut. Terus saya besok ada kelas HTP ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, jadi saya ingetin teman-teman sambil kalau Anda memungkinkan waktunya ikut. Yang kedua, ajak untuk ikut ya, termasuk yang baca buku ini orang-orang Anda ya, donen-donen Anda, ajakin aja gitu ya, diajakin gitu. Jadi yang mungkin berbeda ya, Anda yang mungkin pernah ikut MLM sebelum-sebelumnya gitu ya. Apa sih bedanya kalau di HDI? Kalau di sebelum-sebelumnya, rata-rata MLM itu akan mengarahkan orang itu hanya untuk selling, jualan, gitu ya. Ada yang pakai metode katalog, gitu kan. Udah nyebar tuh katalog kemana-mana, gitu kan. Ini katalog, gitu ya. Untuk orang tuh jualan, beli. Sedangkan kalau di HDI itu kita nggak begitu doang, gitu ya. Buktinya hari ini juga nggak ada katalog, gitu kan. Karena kalau di kita yang diajarin di Billionaires, marketing itu about telling a story. Marketing itu is about telling a story. Cerita. Makanya kita nggak pakai katalog-katalog kayak yang lain. Yang kedua, kita tuh fokusnya pada membangun manusianya. Jadi begitu Anda punya rekan kerja, ya dimulai dari diri kita sendiri juga ya. Kita membangun diri, mengembangkan diri. Setelah itu, ketika kita punya rekan kerja, kita fokus untuk membangun rekan kerja kita. Ya, dimulai dari yang awal pertama itu gimana ya caranya supaya rekan kerja saya mau aktif. Nah, itu termasuk salah satu PR kita sebagai upline ya, sebagai leadernya bagaimana kita punya rekan kerja. Nah, kan nanti diajarin ya sambil konsultasi ke upline-nya ya. Kayak Mbak Popi kan konsultasi ke Ina, ke saya. Dan saya selalu ngajarin ya bahwa cari yang namanya why HDI-nya. Dan itu dimulai dari diri kita ya. Jadi kayak saya juga kasih PR ke Ina, saya kasih PR ke Mbak Popi. Bahkan saya kasih PR ke istri saya tuh. Bener nggak? Ya, Saya kasih PR loh, untuk dia harus bisa kasih saya jawaban. Kamu sebagai ibu rumah tangga, ya kan, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngapain jalanin hadi? Kamu kurang kerjaan dah, kurang sibuk, ya kan? Kan harus dapat jawabannya. Apa yang membuat saya dengan latar belakang saya mau mengerjakan HDI. Pasti ada sesuatu impian yang saya mau tuju ke depan. Nah, itu apa? Itunya yang harus dapat. Ya, itunya yang harus dapat. Nah, kalau orang udah dapat itu, dia udah dapat why-nya, berarti dia dapat goals-nya, dia dapat tujuannya. Nah, orang kalau udah dapat goals, baru dia bisa bergerak gitu ya. Karena HDI ini kan cuman kendaraan. Ibarat mobil, HDI ini tuh cuman mobil yang akan mengantar kepada ketujuan. Tapi tetepin dulu kamu mau kemana, gitu kan? Karena kalau udah punya tujuannya, sebenarnya lebih mudah kok untuk orang itu bisa melihat gitu ya. Kayak contoh, kalau saya dari Salatiga, saya mau ke, saya misalnya dari Salatiga, saya mau ke Semarang misalnya. Itu gampang. Dan saya tidak perlu harus naik mobil. Ada banyak pilihan transportasi lain gitu ya. Tapi kalau saya mau ke Jakarta dari Salatiga, maka nggak mungkin kalau saya naik motor. Saya butuh kendaraan lain yang lebih sesuai gitu kan. Saya juga nggak bisa naik pesawat sih dari Salatiga karena nggak ada. Saya mesti ke Semarang dulu kalau mau naik pesawat. Tapi kalau saya mau tujuannya adalah ke Singapura, saya nggak mungkin naik motor, saya nggak mungkin naik mobil, ya kan? Kalau saya dari Salatiga mau ke Singapura, ya nggak mungkin lah naik motor, nggak mungkin lah naik mobil. Saya pasti naik pesawat. Ya mau nggak mau berarti saya naik kendaraan dulu ke Semarang, dari Semarang saya ganti naik pesawat. Nah, itu contohnya ya. Jadi saya butuh kendaraan yang tepat yang mengantar saya kepada tujuan saya. Nah, itu yang harus didapetin dulu. Eh, goals-nya apa gitu ya. Terus kenapa kok ada 5 training dasar? Nah, kalau Anda lihat ya 5 training dasar. Nah, ini sambil sekaligus kita evaluasi apakah 5 training dasarnya sudah diikutin semua. Ya.
Kalau sudah diikutin berapa kali. Diulang-ulang loh. Sampai kapan toh Pak diulang-ulang itu? Sampai Anda mulai bisa jadi trainer. Sebelum Anda bisa jadi trainer, tidak boleh berhenti. Diulang lagi gitu ya. Diulang lagi. Oke, ya. Jadi Mbak Popi terus Bu Joisa juga siap ya, karena kayak istri saya tuh saya paksa loh jadi trainer. Saya paksa loh dia jadi trainer. Bisa karena terpaksa. Betul. Semua itu bisa karena terpaksa. Kalau nggak terpaksa tuh orang nggak akan belajar, percaya saya. Kalau orang tidak terpaksa, tidak akan belajar. Nggak akan ada ceritanya, oh terus tiba-tiba belajar sendiri, nggak ada. Pasti dipaksa. Karena memang itulah siklus kehidupan, ya 3 terpaksa, dipaksa dulu deh, dipaksa, terpaksa, maka akan terbiasa. Gitu. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Kenapa kok targetnya diamond? Kenapa nggak targetnya enterpriser aja? Gampang toh. Oh, saya baru saya targetnya enterpriser dulu aja. Atau saya targetnya enterpriser partner deh. Manajer nawar. Manajer deh targetnya. Kenapa sih targetnya diamond? Padahal kalau diomong ya, jujur aja nih, jujur ya. Anda kalau di awal ya, target diamond sama Anda target manager, bonusnya nggak beda jauh. Percaya saya, bonusnya itu nggak beda jauh. Gitu, kenapa? Wong jaringannya masih kecil loh. Target manager sama target diamond itu nggak beda jauh bonusnya. Tapi kenapa kok targetnya harus diamond? Ya itu tadi, kembali. Anda dipaksa jadi diamond. Nah, ketika Anda mau, ya oke, saya mau. Maka Anda mulai terpaksa jadi diamond. Nah, ketika terpaksa jadi diamond, disinilah kita itu mulai mau belajar. Waduh, ternyata, kita mulai lihat ya, ternyata kalau dengan pengetahuan seperti ini, ternyata nggak nyampe-nyampe. Ternyata kalau dengan kemampuan seperti ini, itu nggak nyampe-nyampe. Ternyata kalau dengan sistem kerja seperti ini, itu nggak nyampe. Contoh ya, seminggu cuma nawarin orang 2, orang 4. Ternyata nggak nyampe-nyampe gitu ya, karena apa? Ya sederhana sih, kalau kita mau hitung ya, kalau seminggu cuma nawarin orang 4, sebulan kan 16. Lah Diamond tuh targetnya berapa? Targetnya Diamond itu kan jualan 20 paket. Lah ya nggak mungkin toh nawarin orang 16 kok mau target dapat 20 paket. Ya toh? Nah, berarti kita tuh kan ya sama seperti mencobai Tuhan ya, dalam tanda kutip mencobai Tuhan. Berharap ada satu orang yang langsung, oh gitu ya, oke baik, saya beli 4 paket. Kayak Bu Joisa kemarin ya Bu ya, closing langsung 4 paket itu. Buat saya terkejut pagi-pagi dia langsung kabarin, Pak Ronald ini ada orang mau beli 4 paket. Tapi bener loh, Bu Jo mau cerita sedikit boleh itu. Oh iya, jadi saya cerita sedikit. Ini orang kan kebetulan masih satu suku dengan saya, tapi saya tidak dekat gitu. Cuma kebetulan melalui teman saya punya adik di sana, orang Manado di Manokwari. Kebetulan ini orang dia adalah, tapi karena dia punya bargaining dengan adik saya untuk program proyek-proyek negara, akhirnya dia melihat saya sebagai batu loncatan gitu. Terus saya berpikir begini, loh kenapa kemarin waktu saya tawarin kamu bisnis yang lain seperti gabung di CIC ya, Ciputra Entrepreneurs Club, untuk mempromosikan usaha-usaha kerakyatan, kamu nggak mau gitu. Kok tiba-tiba di HDI mau gitu. Ternyata setelah saya renungkan, oh ternyata targetnya adalah proyek negara yang mereka incar gitu. Sudah. Ya udah, ini istilah orang bilang aji mumpung gitu, aji mumpung. Ya saya manfaatin gitu, saya manfaatin, saya follow, saya prospek. Ternyata iya gitu, mereka mau gitu. Sudah pas mereka mau,
mereka beli satu paket, bapaknya beli satu paket. Waktu diminum dia merasa luar biasa, dan karena Pak Ronald memberikan kita ini ya, HDI juga memberikan kita cara-cara bagaimana kita mau follow terus orang seperti itu. Kalau yang saya di bisnis lain itu kan saya nggak diajarin untuk gimana harus follow orang gitu, tapi di HDI mengajarkan gimana kita harus tetap memfollow orang gitu, sehingga kita menjaga ini orang ya, kesetiaan lah begitu ya, komitmen orang bersama dengan kita. Sudah saya follow, luar biasa disambut oleh istrinya yang sama sekali tidak pernah bisa diajak ngomong juga awalnya gitu. Jadi terus kemudian sambil bersapa-sapa kakak adik ya sudah jalan. Pas kemarin follow terakhir, bagaimana Kak gitu, karena kondisi Kak Ferry gitu setelah minum ini nutrisinya, wow adik luar biasa, ikutin Kak seperti yang kita di grup, ikutin gitu. Saya melihat ada produk untuk tulang-tulang dan sebagainya. Oh iya Kak, betul ada semua, pokoknya ada ini oke gitu. Itu kita makanan. Jadi kalau kelebihan pun kita tidak ada efek samping. Oh iya Kak, betul itu adik, betul memang. Sudah setelah di follow dan sebagainya. Akhirnya puji Tuhan dia langsung bilang, saya bilang begini, Kak ini kan ada program Desember ini kan ada promo-promonya gitu. Jadi kalau memang kakak mau beli dong promo-promonya gitu. Terus kemudian kalau mau dapat bonus dia tanya berapa bonusnya gimana deh gitu. Bisa Kak? Lah bisa Kak gitu. Yang penting ada pembelanjaan 3 di bawah sama pembelanjaan pribadi, kakak langsung bisa jadi manajer loh, saya bilang. Terus dapat cashback lagi, dapat bonus lagi gitu. Ya. Terus? Bentar ya Pak ya. Sudah dia tertarik sama bonus dan juga mungkin tertarik sama jabatan. Ini kan orang-orang pemerintahan, jadi kalau cara singgung ke jabatan itu kan mereka senang ya toh gitu. Saya bilang iya jadi manajer lah gitu. Lumayan toh Kak, saya bilang. Oh iya Kak? Iya Kak gitu. Oh ya sudah. Begitu nanti kakak kasih masuk kakak pu anak-anak ya, dibilang. Saya bilang oh iya boleh. Berapa orang mau dimasukin? 3 toh. Nah, kan ada bilang 3. Saya bilang iya 3. Oke sip. Oke, kalau begitu tapi memang benar ini mau kasih masuk 3 nih. Semuanya kakak yang belanja. Iya, saya belanja semua. Pokoknya saya yang belikan gitu. Udah pas dia bilang oke, dan saya langsung terima kasih. Saya bilang oke, gitu nanti data-datanya ini yang harus diambil, KTP, email dan sebagainya. Oke, baik. Saya masih sibuk sama suami pergi ke Jakarta, jadi siang. Jadi nanti habis ini baru kita kontak lagi ya. Saya bilang oke Ibu. Oke Kak, nanti kita kontak lagi. Pas gitu dia tutup, saya langsung kontak Ronald. Kok udah ada 4 paket nih dibelanjakan. Begitu kan janjinya kan nanti setelah suaminya berangkat. Ronald masuk itu langsung Ronald minta sudah langsung dikerjain. Ampun saya bilang Ronald kalau lebih cepat saya. Udah langsung ibunya langsung kasih KTP semua dan selesai. Saya bilang puji Tuhan. Saya bilang lebih cepat Ronald. Di situ saya punya kelemahan ya, saya merasa bahwa saya masih pakai rasa gitu bahwa masih malu hati ya ini uang orang gitu. Tapi ternyata kemarin Ko Philip juga ajar aku kalau berbisnis jangan pakai rasa, pakai logik gitu. Dan saya menyadari betul contoh kayak Pak Ronald ya, cepat sekali. Oh ya Bu, gitu saya ini ya daftarin ya sekarang ya, minta KTP-nya ya sama emailnya. Oh iya langsung dia keburu cari sudah KTP anak-anaknya. Bahkan satu anehnya yang nggak ada dia langsung ambil ponakannya yang di rumah tuh. Langsung masukin break gitu. Belanja 4 paket. Oh puji Tuhan saya bilang, oh saya harus belajar ya Corona gimana cepat gitu melezit untuk ayo ambil sudah KTP-nya dan sebagainya gitu daftarin sekarang. Peluang itu nggak boleh dibiarin Bu. Nanti kesamber orang. Kalau udah kesamber orang cuma bisa nangis ya. Kenapa tak biarin gitu. Iya. Memang saya harus cepat. Iya, betul. Saya merasakan itu Pak Ronald. Jadi hal yang kalau mereka udah
udah lagi panas-panasnya itu kayak makanan ya. Jadi kalau panas lebih baik Iya, cepat dimakan. Kalau udah bener, dingin kan udah nggak rasanya enak, udah beda lagi nggak gitu. enak. Makan yang udah Iya, dingin nggak enak, nggak enak. iya, Betul, ya. betul Pak Ronald. Luar biasa. Good. Terima kasih banyak kemarin. Nah, Heeh. harus dilanjut terus ya. Jadi kalau gini, kalau kita itu percaya, maka kita akan menikmati mukjizat-mukjizat seperti tadi gitu ya. Cuman gini ya, jangan mencobai Iya, Tuhan yang kita terus berharap harus ada mukjizat terus gitu loh. Ya kita tetap eh, iya, betul. bekerja pada koridornya lah ya. Tadi kan Iya, terpaksa dipaksa gitu kan ya. Nanti lama-lama kan terbiasa. Kita jadi udah mulai, nanti Anda kan kalau sudah akhirnya goal sekali ya, terus 2 kali, 3 kali, Anda akan mulai punya iya, yang namanya habit seorang diamond ya. Nah, yang harus mau iya, dicapai itu sebetulnya itunya ya. Terpaksa, dipaksa sampai akhirnya Anda terbiasa. iya, Anda terbiasa berpikir menjadi seorang diamond. Gimana caranya supaya saya setiap bulan bisa diamond? iya, Pak Ronald. Gitu loh. Heeh. Oh, Iya, ternyata saya harus bekerja dengan cara seperti ini gitu ya. Saya setiap hari harus menyapa sekian orang. Saya setiap hari harus berusaha bisa ada presentasi sekian orang gitu kan. Kalau daftar nama saya habis gimana ya? Waduh, saya mulai berpikir kan gimana caranya blend prospek, gimana caranya saya minta referensi. iya. Sekali lagi semuanya itu Kalau karena terpaksa. Iya, Pak Ronald, kalau saya boleh tambah ya, saya kalau di dalam jalankan bisnis itu saya nggak mau ada beban, itu pertama. Jadi saya kerja lepas gitu, saya lepas. Dan ketika saya lepas, saya merasakan bahwa saya puas. Jadi entah berhasil atau tidak berhasil, terclosing atau tidak, saya merasa puas karena saya melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena memang punya motivasi yang besar. Saya Ya, bertolak dari saya pengalaman waktu saya kuliah itu saya kan waktu di Ambon ya, itu saya saya bangun satu sanggar besar dan saya sendiri melakukan penjualan. Saya manajemennya, saya mengelola sanggar itu. Lalu untuk pagelaran-pagelaran saya melakukan pencarian dana, termasuk sampai tingkat saya bawa lukisan-lukisan di ransel. Saya dari rumah ke rumah jual lukisan, gitu. Sekota Ambon loh, gitu. Jadi bagi saya, masa lukisan aja saya untuk lukisan aja cari dana untuk satu pegelaran yang sifatnya kita kepuasan aja kita mau, apalagi ini untuk masa depan. Jadi betul. itu yang membuat saya bersyukur karena di HD ini kan kita diajarkan gold ya. Jadi kalau yang di waktu saya kuliah itu kan kesenangan sementara gitu, semata-mata untuk mencari popularitas bahwa teman-teman lihat bahwa aku wow begitu. Seorang perempuan bisa membuat satu gebrakan-gebrakan di waktu di kampus. Tapi akhirnya kemudian itu menjadikan saya bahwa di HDI saya juga harus lebih dari itu karena saya punya Amin. goal tertentu saya buat begitu Pak Rona. Oke. Ya. Nah, Ya, kita ini udah molor banyak nih. Maafkan sekali ya. Pagi ini jadi ngobrol-ngobrol, apa tapi nggak apa. ya, Kita masih punya waktu sampai tanggal 31 ya. Jadi kita Mbak Popi, Bu Joisa ditulis ya di perencanaan, ditulis. Karena kalau nggak ditulis itu kadang kita tuh kalau hanya dibayangkan aja nggak bisa. Kita mesti tulis. Hari ini kondisinya kayak apa ya? Misalnya kayak Mbak Popi, oh saya poin pribadi udah nutup nih, ya kan 300-nya udah nutup. Tinggal bawahnya. Oke, bawahnya kurang berapa ya. Nah, pakai prinsip makan gajah. Prinsip makan gajah tahu nggak? Apa Mbak Popi? Prinsip makan gajah? Nggak tahu. Prinsip makan gajah tuh maksudnya gini loh. Anda kalau dikasih 1 ekor gajah, disuruh makan, kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup ya. ya, Menurut Ibu Joisa sanggup nggak? tidak sanggup Pak. Bulia dikasih 1 ekor gajah, suruh makan sanggup? Kalau langsung ya tidak sanggup ya. Nah, terus caranya gimana? Makan sedikit-sedikit. Iya, Yes. potong-potong. Yes.
Betul, itulah prinsip makan gajah. Dipotong-potong. Seumur hidup kita sampai hari ini, mungkin kalau semua daging yang pernah dimakan itu dikumpulin, barangkali besarnya itu bahkan sudah lebih dari 1 ekor gajah. Satu kandang. Iya, satu kandang. Sama. Jadi Kandang gajah. ketika misalnya nih, oh saya untuk diamond saya masih kurang sekian. Ya udah, kita mulai dari 1 demi 1, 1 demi 1, ya kan? Oke, saya targetnya closing 1 dulu. Jebret 1 selesai. Terus 1 manajer beresin. Oh, 1 manajer beres. 1 lagi. Beresin 1 manajernya, beres. 1 lagi, beresin 1 manajernya. Itu prinsip makan gajah. Step by step, step by step. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Beresin. Gitu. Oh, di manajer yang ini kurang 1 paket. Di manajer yang sini kurang 2 paket. Gitu ya. Nah, kita kejar di situ. Oke, sekali lagi saya ingetin, pokoknya ketika Anda ya terpaksa dan Anda mau dipaksa, Anda jalan, percaya deh, nanti Anda akan punya kayak ide-ide baru, pola pikir baru. Orang itu kalau nggak kepepet, nggak kecepit, kemampuan terhebatnya tuh nggak akan pernah keluar. Oh iya, betul. Anda itu jauh lebih hebat dari yang Anda pikir. Benar. Amin. Anda tuh jauh lebih hebat dari yang Anda pikir hari ini tentang diri Anda sendiri. Mbak Popi itu punya kemampuan yang luar biasa yang belum keluar. Belum. Ini tuh bukan hanya sekian persennya doang. Begitu juga dengan Bu Lia, begitu juga dengan Bu Jaisa. Anda tuh hari ini baru cuma ngeluarin sekian persen dari seluruh kemampuan yang Anda miliki. Ini belum versi yang terbaik. Jadi seringkali Anda harus tanya sekali lagi ke diri Anda sendiri. Apakah ini yang terbaik yang bisa saya lakukan? Bisa nggak saya lakukan lebih bagus lagi? Cuman sampai di sini kemampuan saya. Nah, itu yang harus Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Ya, tanya aja. Cuman segini mentoknya nih. Ini yang terbaik yang saya bisa. Udah sampai sini doang kemampuan saya. Gitu ya. Improve. Kita masih punya waktu sampai tanggal 31. Yuk dikejar promonya goodbye, fokus ke goodbye sama ke isi starter. Ya. Oke. Terus sambil belajar biskin ya, saya dorong belajar biskin. Biskin itu memang tidak sebenarnya jujur aja ya, kalau ngomong omset terbesar itu tetap masih dari 4-star. Tapi biskin itu bisa jadi pintu masuk yang bagus ya, pintu masuk. Kadang-kadang gini ya, ada orang yang kalau kita masuk lewat pintu madu, pintu 4-star, ada yang masih bilang gini, tapi aku kan nggak sakit. Enggak, aku nggak biasa minum gitu-gitu. Nah, itu ya. Tapi begitu ngomong soal kecantikan, wow, berapapun saya keluar uang nggak masalah, yang penting saya cantik. Yang penting saya ganteng, gitu kan. Ada loh orang-orang gitu kan. Jadi kita pakai biskin itu bisa jadi sebagai pintu masuk. Nah, kalau udah masuk dari sana, baru Pak, Bu, kalau kulitnya wajah, biar betul-betul bagus, rawatan itu nggak bisa cuma dari luar doang, dari dalamnya juga. Nah, terus gimana saranmu? Ini loh makanya ada 4-star. Madu, pollen, propolis, royal jelly-nya itu akan membantu kalau kita tuh sehat, ternutrisi dengan baik. Kulit kita juga akan sehat gitu ya. Jadi kenyalnya, terus pori-porinya segala macam tuh bagus gitu loh. Betul. Gitu ya. Jadi sambil belajar biskin oke kok. Iya. Nah, tuh Bu Lia tuh contohnya yang rajin pakai biskin. Luar biasa. Promosi. Oke, terakhir dari Mbak Popi, Bu Joisa mungkin ada yang mau ditanyain. Cukup. Oke, masih punya waktu, dikejar ya Mbak Popi ya, Bu Joisa. Iya. Bu Joisa udah jangan tanggung nih. Ini Udah manajernya udah hampir jadi, kurang 2 manajer lagi. Ayo Mbak Popi jangan mau kalah. Bu Joisa tuh tinggalnya di Papua loh, di Fak-Fak loh. Iya. Mbak Popi tuh di Jakarta. Dan ingat berapa persen ya? Oh iya. 30% apa 35% penduduk Indonesia itu ada di Jakarta.
Iya toh? Menopo dari Pendapatan, Manado toh? hah? Iya, Gimana? suami saya Manado. Nah, Oh, wah, tuh, Bu Julisa juga Manado kan, pernah toh? saya orang Sulawesi, tapi bukan Sulawesi Utara, saya Sulawesi Selatan. Oma saya dari Sulawesi Selatan. Jadi sama-sama Sulawesi, tapi kita di selatan, mereka di utara. Iya, kalau saya pernah di Manado. Saya pernah di sana 6 bulan lebih. Ya, saya kursus di sana. Nah, itu. Oh, keluarga Berapa saya punya Manado. ya, Iya, berapa hari yang lalu saya nyoba bubur Manado. Enak ya ternyata ya. sekali. Betul. Yang Saya isinya punya, labu, jagung itu kan. iya, saya lihat marganya Ibu Popi, saya ingat saya punya drummer, saya punya fans salah satu drummer Indonesia Jimmy itu Pak Manopo. Jimmy Manopo. Iya, itu drummer. Saya senang fans dia dari dulu. Masih sekolah dulu saya udah fans untuk Oke, beliau. Ibu punya nomornya? Iya. Nggak punya, nggak Oh, punya. oh baru ngefans doang. Oh, Kirain Ibu mau Iya, kenal. iya ngefans dari dulu, dari waktu masih Oh, sekolah dulu kirain kalau ngefans Ibu beliau. kenal langsung dikontak. Oh, Karena Ibu masih kurang 2 manajer loh. Langsung dikontak, langsung diprospek gitu ya. Iya dong, kayak tadi yang Ibu bilang, jangan pernah begitu lihat peluang ya, jangan pernah dibiarin lewat. Nanti Ibu akan menyesal, karena kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. iya, betul. Kesempatan itu belum Betul, tentu Pak. datang 2 kali. Iya, Pak Ronald. Kalau kita Memang kalau biarin di ya berlalu. Papua HDI-nya memang belum terlalu banyak HDI. Saya punya teman, tapi ada yang udah pakai, tapi mereka tidak kembangkan bisnis, herannya. Teman saya seorang pendeta, tugasnya di Maibrat, daerah Sorong. Saya prospek dia gitu. Boro-boro dia bilang, Jopi kamu kenapa nggak prospek aku? Ya, saya kan tugasnya beda kan, saya pendeta, masa mungkin saya mau jualan gitu. Saya Mindset ya. bilang, lalu kalau melayani jemaat pakai apa gitu. Ya, Kalau mindset. mengharapkan dari gitu. Nggak Mindset. apa-apa kan itu pelayanan juga sayang, Yes. saya bilang. Yes. Makanya kalau Bapak Ibu tuh ya tanya rekan kerja, kita tuh harus dapat rekan kerja yang kayak apa? Sederhana, mau dan mampu, dah itu aja. Mau dan mampu. Ya. Banyak orang memang betul join di HDI, tapi nah banyak orang yang join di HDI, banyak orang yang sebetulnya punya kemampuan, tapi mereka tidak mau. Ya udah. Nah disitulah yang Iya, kita jangan betul Pak. terjebak pada buang waktu menunggu mereka yang tidak mau. Kita kerja sama mereka yang mau. Iya. Yang nggak mau, ya udah lewat aja, biarin dulu aja, nggak usah dibuang, dibiarin dulu. Kadang-kadang orang itu butuh waktu ya. Kayak saya aja deh, saya, nggak usah orang lain, saya. Saya butuh waktu 13 tahun untuk saya mau kembali lagi. Loh Iya, ya Pak loh, padahal kalau Ronald Anda jadi ya. Pak Johan, Anda jadi Pak Johan jadi upline saya, ya toh pasti kan ngomong gini, ya ampun Nal, kalau dari dulu kamu mau, hari ini hidupmu sudah beda. Ya toh? Kayak Pak Johan hari ini, ya kan? Iya, betul. Kondisinya keuangannya dia kan sudah jauh berbeda. Wong saya Pak Johan itu kan adik kelas saya di SMA. Saya tahu persis dulu dia waktu memulai kayak apa. Dia dulu dari naik sepeda motoran. Karena dia juga bukan anak orang kaya. Tapi hari ini Betul. hidup ekonominya sudah jauh berbeda. Nah, hal yang sama, mungkin Iya. Pak Johan akan ngomong gitu kan. Coba dari dulu kamu mau, pasti hidupmu beda. Nah, gitu ya. Jadi, kita cari orang yang mau dan mampu. Kalau mampu, saya yakin banyak orang itu mampu sebetulnya. Tinggal mau. Iya, Pak Ronald, betul. Saya pernah di HDI juga kan, tapi saya tidak bisa menjalankan itu. Jadi sebenarnya saya bukan orang pertama di HDI, saya udah orang lama juga, udah ikut training, ada foto-fotonya semua. Cuma saya dilarang untuk kerja oleh suami. Pada waktu itu Gitu. ya. Ada waktu itu. Padahal itu pembunuhan karakter. Gitu. Dan saya berontak.
Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita sama sekali. Karena saya tipe orang pekerja. Dari kecil saya udah jualan ikan dari toko ke toko, Cina-Cina. Dari kecil gitu. Dan saya tipe orang nggak mau saya nada tangan sama orang. Saya harus menghasilkan uang dari hasil keringat saya sendiri. Dan itu bertentangan. Akhirnya 2020 Desember akhir saya memutuskan untuk saya harus freelance. Saya harus bebas. Nah, disitulah saya mulai bergerak. Nah, gitu. Bergerak sampai kemarin saya ketemu Pak Ronald, HDI lagi. HDI lagi. Mungkin lah di HDI. Iya, gitu. Mbak Popi, Mbak Popi kan mungkin belum pernah dengar ceritanya ya. Saya sama Bu Joysa itu sebelumnya tidak pernah kenal sama sekali loh Mbak Popi. Yang sama sama kita. Maksudnya gini, jadi Bu Joysa itu hasil dari blend prospek. Oh. Gitu. Jadi saya kan ada di dalam grup CEC itu, grupnya Ciputra. Ya udah, saya ini sapa satu-satu. Saya sapa tuh satu-satu nama-nama yang ada di grup itu. Bu Joysa kan pernah tanya, kok Bapak bisa sapa saya kenapa? Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kenapa Bapak bisa Betul. sapa saya? Soalnya Saya kan bilang, saya sering ikut, iya, Pak Ronald nggak pernah ikut morning boss kita, gitu. Ya. Jadi saya tahu Pak Ronald nggak ada, gitu. Terus kenapa saya nyapa Bu Joysa gitu kan? Bukan Ya anggota sebetulnya saya CIC. tidak menyapa Bu Joysa, saya menyapa semua yang ada di grup. Tapi yang respon cuma Bu Joysa. Dengan kepedean. Yang lain respon sih, tapi tidak ada yang responnya, kebetulan belum ada yang responnya sepositif Bu Joysa. Jadi kayak gitu Mbak Popi, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Saya juga heran. Iya, betul. Saya juga heran kenapa saya bisa terima tawaran HDI, bisnis HDI dari Pak Ronald. Padahal kan saya itu ditawarin banyak oleh teman-teman CIC untuk bisnis yang lain. Gitu. Banyak sekali. Minyak goreng dan sebagainya gitu. Malah saya tidak terima. Malah saya lempar saya kasihkan ke teman-teman saya yang lain. Saya tawarin kembali, ini loh ada ini. Jadi saya jadi jembatan. Katakanlah kayak broker begitu. Seperti itu. Sampai pada ketemu dengan Pak Ronald, saya terima kembali HDI itu, saya juga heran saya. Tapi mungkin itulah cara Tuhan ya untuk menjadikan saya menjadi seorang pelayan. Gitu. Yes. Jadi melayani orang untuk sehat itu bagian dari pelayanan yang luar biasa bagi saya. Yes. Tidak cukup kita hanya di gereja, kita khotbah, kita kasih firman, kita nyanyi puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Kalau bentar ya. Mati. Iya, aduh, enggak ya. Iya, jadi akhirnya saya sadari bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bahwa saya tidak cukup nyanyi-nyanyian di gereja, tidak cukup suara bagus, tidak cukup pimpin di depan jadi WL, tidak cukup bawa firman, khotbah, nggak khotbah sih, kayak khotbah lah gitu, kita diajarkan ya. Jadi kita sering bawa khotbah juga, renungan, bawa firman. Nggak cukup. Tuhan mau apa yang saya minta, Tuhan jadikan saya saluran berkat, dan Amin. Saya selalu setia untuk melayani Engkau. Jadi mungkin pelayanan saya diperluas daerah pelayanan saya dengan melalui HDI. Itu saya melihat itu. Jadi setiap saya melangkah, saya selalu bilang, Tuhan jadikan yang terbaik untuk bisnis ini. Gitu. Amin. Karena saya hanya ingin melayani Engkau Tuhan, sekaligus ingin melayani sesama. Tuhan pakai saya. Itu aja. Oke. Ya wis. Mbak Popi, ini ya grup-grupnya coba disapain satu-satu ya di Japri ya. Masih ada waktu, yuk kita final run ya. Tinggal seminggu ya, kita ngebut ya. Oke, sampai ketemu besok. Selamat pagi, terima kasih. Ya. Pagi. Terima kasih pagi semua.